Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama kelas 8. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang biasa dipimpin oleh KM. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ingin mengecek kehadiran dulu. AA, Budi, Cindy, Denny, Evan. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Masih ingat tidak pembelajaran kita di pertemuan yang lalu? Ya, ada yang masih ingat? Minggu yang lalu kita membahas mengenai sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan apabila kita meninggalkan salah satu rukun atau lupa jumlah rakaat dalam sholat. Maka setelah at-tahiyat akhir sebelum salam kita melaksanakan sujud sahwi. Hari ini kita akan membahas mengenai masih sujud. Nah, sujud yang pertama adalah sujud syukur dan yang kedua adalah sujud tilawah. Sehingga setelah pembelajaran hari ini diharapkan Anda memahami pengertian sujud syukur, syarat, rukun, dan tata cara melaksanakan sujud syukur, hikmah sujud syukur, dan menghafal bacaan sujud syukur. Kemudian Anda juga diharapkan mampu memahami mengenai sujud tilawah, syarat dan rukun sujud tilawah, hikmah sujud tilawah, dan yang terakhir mampu mendemonstrasikan dan menerapkan sujud syukur dan sujud tilawah ini dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita bahas mengenai sujud syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu banyak memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Maka pantaslah kita untuk melaksanakan syukur dengan melakukan sujud syukur. Mari kita amati gambar berikut. Ada orang yang sedang melakukan sujud. Yang pertama adalah para pemain sepak bola yang melakukan selebrasi sujud syukur setelah mencetak gol. Dan yang kedua ada orang yang melaksanakan sujud tilawah setelah membaca Al-Quran. Nah, sujud syukur artinya terima kasih. Bersyukur artinya berterima kasih. Sedangkan sujud syukur merupakan suatu sujud yang dilaksanakan, yang dilakukan sebagai tanda berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hal-hal yang menyebabkan seseorang melaksanakan sujud syukur adalah yang pertama karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali yang harus kita syukuri karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua karena terhindar dari bahaya. Yang ketiga, ketika mendapatkan kabar yang menggembirakan, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Cara melaksanakan sujud syukur ini yang pertama adalah dengan niat. Niat berarti di dalam hati kita berniat untuk melaksanakan sujud syukur. Kemudian takbiratul ihram, lalu sujud sambil membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Coba sama-sama kita baca
doa sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian duduk dan membaca salam. Syarat dari sujud syukur ini yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Sebaiknya kita memiliki wudhu, sudah berwudhu dan suci dari najis untuk melaksanakan sujud syukur ini. Kemudian menghadap kiblat dan juga menutup aurat. Ini syarat dari sujud syukur. Dengan adanya sujud syukur ini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengingatkan kepada seluruh manusia bahwa sesungguhnya segala hal, kenikmatan, kebahagiaan, dan nikmat-nikmat yang lainnya semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengenai sujud syukur. Yang kedua adalah sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dikerjakan berkenaan dengan adanya bacaan ayat sajadah di dalam Al-Quran. Tilawah berarti bacaan. Kita melaksanakan sujud tilawah karena pertama membaca ayat sajadah. Dan yang kedua karena mendengar bacaan ayat sajadah. Ayat sajadah itu ada 15 ayat di dalam Al-Quran yang termasuk ke dalam ayat sajadah. Yang pertama adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 206. Kemudian Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15. Bisa dilihat di sini ada Surah An-Nahl ayat 50, ada Quran Surah Al-Isra ayat 109, sampai yang terakhirnya itu ada Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Apabila kita membaca atau mendengar ayat-ayat ini, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Caranya yang pertama adalah niat. Niat di dalam hati akan melaksanakan sujud tilawah. Kemudian takbiratul ihram. Lalu sujud sambil membaca doa sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Coba kita baca bersama-sama. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah bacaan tersebut kemudian duduk dan salam. Syarat dari melaksanakan sujud tilawah ini adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua, kita menghadap kiblat. Kemudian juga menutup aurat dan dilakukan setelah membaca atau mendengar bacaan ayat sajadah. Cara melaksanakan sujud tilawah ini ada dua. Yang pertama ketika kita sholat dan yang kedua ketika di luar sholat. Ketika kita sholat berjamaah, imam membaca ayat sajadah, maka makmum tidak boleh sujud sendiri, harus mengikuti imam. Apabila imam melaksanakan sujud tilawah, maka makmum mengikuti imam melaksanakan sujud tilawah. Sehingga apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud tilawah sendiri. Itu ketika dilaksanakan di dalam sholat. Kemudian di luar sholat. Nah, sujud tilawah juga bisa dikerjakan ketika seseorang telah sampai kepada akhir ayat sajadah tentunya. Ayat itu didengarnya atau dibacanya. Nah, apabila membaca ayat sajadah atau ketika mendengar bacaan ayat sajadah, maka disunahkan kita untuk melaksanakan sujud tilawah. Dengan adanya sujud tilawah ini, maka kita bisa mendapatkan hikmah. Yang pertama,
menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan akan menambah nikmat dari Allah sehingga mendapatkan tempat khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, materi sudah saya sampaikan. Tinggal saya mengevaluasi apakah materi yang sudah saya sampaikan ini bisa diterima oleh siswa semuanya atau tidak. Nah, kita langsung ke evaluasi. Yang pertama ada soal. Di sini Anda bisa melihat soal yang pertama, sujud syukur. Artinya sujud yang dilakukan dalam sholat atau sujud setelah sholat dengan bacaan sujud syukur, sujud saat menerima kenikmatan atau terhindar dari mara bahaya, atau sujud karena kehidupan dalam sholat. Mana yang termasuk pengertian sujud syukur? Ada yang tahu? Ya, jadi sujud syukur itu artinya sujud yang dilakukan saat menerima kenikmatan atau terhindar dari mara bahaya. Berarti jawabannya C, ya betul. Selanjutnya, apa sujud tilawah? Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Bagaimana bacaan sujud syukur? Bacaan sujud syukur itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana bacaan sujud tilawah? Ya, silakan. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Alhamdulillah, tidak terasa waktu kita sudah habis. Tinggal kita simpulkan saja bahwa materi hari ini yang kita bahas mengenai sujud syukur dan sujud tilawah. Dengan banyak melakukan sujud, maka jiwa kita lebih tenang. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan, ketika terhindar dari bahaya, dan juga ketika mendapatkan kabar gembira. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilaksanakan ketika membaca atau mendengar bacaan ayat sajadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas materi berikutnya. Kita bertemu lagi pada materi mempraktekkan dan mendemonstrasikan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.